Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, syukur, serta karunia kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk dapat bersama-sama belajar kembali. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin masih banyak dari kita yang belum pernah mendengar apa itu Khulafaur Rasyidin. Saya akan jelaskan yang pertama, yaitu khilafah. Nah, apa itu khilafah ataupun khalifah ya? Nah, khalifah itu adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW atau wafatnya Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka yaitu dalam hal keagamaan dan memimpin salat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Nah, sedangkan tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Nah, dalam sejarah tugas Nabi Muhammad SAW, ini ada 4 khulafaur rasyidin. Selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita belum kenal juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu nama asli beliau adalah Abdullah ibn Abi Bakar. Ini bahasa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam, Nabi menggantinya dengan Abdullah Abu Bakar. Namun, seseorang memanggilnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar sendiri lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Abu Bakar menemani Nabi melakukan hijrah ke Yasrib, Madinah. Berikutnya proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gimana prosesnya? Yaitu ketika itu terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Selain itu Abu Bakar begitu juga lawan pula Umar bin Khattab. Pada saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya, ia menuju Umar bin Khattab untuk menggantinya. Namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair Al-Ansari, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lainnya dari golongan Muhajirin dan Ansar untuk dimintai penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Setelah Umar bin Khattab meninggal, khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Setelah Utsman meninggal, dalam sebuah kerusuhan tanggal 17 Juni 656 Masehi, terjadilah kekosongan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah untuk mengganti Utsman. Dan pada awalnya Ali menolak. Namun setelah banyaknya dukungan yang mengalir dan atas desakan banyak sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah Masjid Nabawi tanggal 24 Juni 656 Masehi. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Sedikit biografi tentang Umar bin Khattab, yaitu beliau adalah putra dari Nafail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Memasuki usia remaja, Umar mengembalakan unta ayahnya, yaitu Hattab bin Nufail, di pinggir kota Makkah. Nah, hobi Umar bin Khattab adalah bergulat dan berkuda, merupakan keahlian Umar. Secara fisik, tubuh Umar sangatlah kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Nah, selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Raja Utsman menerima ajakan Rasulullah SAW memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama, Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Selain sifatnya lemah lembut dan berkata dengan halus, Utsman seorang laki-laki pemalu. Masya Allah. Itu keempat, lanjut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedikit biografi tentang Ali bin Abi Thalib,
yaitu beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Talib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Abu Talib adalah kakak Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu sejak kecil. Ali hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah 4 biografi khalifah. Selanjutnya, proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus 2 putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun, hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman dibunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, tangguh, pendirian, dan pemberani. Tidak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat kepemimpinan tersebut, Ali mendapatkan julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Masya Allah. Karena ketegasannya, ia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang tidak becus mengurusi kepentingan umat Islam. Selanjutnya, tipe kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq adalah seorang pedagang yang selalu memelihara kehormatan dan harga dirinya. Ia seorang yang kaya, mempunyai pengaruh yang besar, dan memiliki akhlak mulia. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Tipe kepemimpinan Khalifah Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, adil dalam Islam. Dalam mengambil putusan hukum, Khalifah Umar bin Ibnu Khattab sama dengan Abu Bakar. Selanjutnya, tipe kepemimpinan Khalifah Utsman. Nah, sifat-sifat kepemimpinan Utsman diantaranya adalah menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut, dan sopan santun, bahkan terhadap lawannya. Bertanggung jawab tentunya, bersikap adil, berani mengambil keputusan, pandai memilih bawahannya yang kompeten, aspiratif terhadap pendapat rakyat. Nah, satu khulafaur rasyidun terdiri dari 4 sahabat Nabi Muhammad. Mereka inilah terpilih karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa kebijakan dan kontribusi Khalifah Umar. Yang pertama, penulisan penanggalan Islam dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kedua, selanjutnya mendirikan Baitul Mal. Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintah adalah bentuknya perangkat administrasi yang baik. Beliau mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sesudah Masehi. Selanjutnya, yang ketiga, sholat tarawih. Tahun 14 Hijriah, Umar mengumpulkan umat manusia untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang keempat, menghukum peminum khamr dengan 80 kali deraan. Imam An-Nawawi berkata dalam tahzibnya, Umar adalah seorang yang pertama kali menjadikan cemeti sebagai alat untuk menghukum manusia. Yang melakukan pelanggaran, Imam An-Nawawi berkata, cemeti Umar sangat ditakuti daripada pedang. Yang kelima, selanjutnya melakukan perluasan wilayah. Perluasan daerah Islam pada masa itu begitu pesat, menyebar ke seluruh Persia, mulai dari kawasan timur hingga kawasan barat, Palestina, Mesir, dan Suriah. Baik, kesimpulan dari 4 khulafaur rasyidin yaitu ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah perkembangan Islam pada masa khulafaur rasyidin adalah: pertama, Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Yang kedua, yaitu Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang berani terhadap yang benar, tegas tentunya menghadapi kebatilan dan pandai berdiplomasi. Yang ketiga, Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang berjuang meneruskan perjuangan para khalifah pendahulu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Masya Allah. Baik, inilah sejarah perkembangan Islam pada masa khulafaur rasyidin. Nah, dengan ini yang saya dapat jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.